Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep SDM dan metode pengukurannya dalam laporan klub sepak bola sambil studi kasus pada Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, kita masuk pada konsep dasar SDM. Yaitu kita kenali dulu apa itu SDM. Jadi sumber daya manusia atau SDM adalah semua orang bekerja dalam organisasi dan memberikan nilai bagi perusahaan. Nah, dalam akuntansi sendiri, SDM dilihat dari dua sisi. Yang pertama sebagai biaya, yaitu gaji, bonus, dan iuran sosial. Dan yang kedua dalam beberapa industri seperti sepak bola, SDM tertentu yaitu pemain bisa diperlakukan sebagai aset bila ada biaya transfer. Kita masuk pada masalah utama akuntansi SDM. Secara umum, standar akuntansi tidak mengizinkan SDM dicatat sebagai aset karena manusia tidak dipisahkan dari perusahaan dan nilainya sulit diukur secara pasti. Oleh sebab itu, sebagian besar biaya SDM akan masuk sebagai beban, bukan aset. Namun dalam sepak bola profesional, ada pengecualian khusus. Selanjutnya yaitu SDM dalam laporan keuangan PSG. Nah, pada PSG ini disajikan dalam dua bentuk utama. Yang pertama, biaya personal seperti gaji dan iuran sosial muncul di laporan laba rugi sebagai charges de personnel. Dan yang kedua, biaya transfer pemain dicatat sebagai aset tak berwujud. Hal ini karena pemain yang dibeli memiliki nilai ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi klub itu sendiri. Nah, untuk SDM sebagai biaya personal sendiri, di mana semua pembayaran kepada karyawan dan pemain seperti gaji bulanan, bonus menang, atau iuran sosial dicatat sebagai beban operasi. Biaya diakui pada periode terjadinya dan langsung memengaruhi laba rugi tahunan. PSG termaksud klub dengan biaya personel sangat besar setiap tahun. Nah, sementara itu SDM sebagai aset tak terwujud. Jika klub membeli klub lain, biaya transfer tersebut dicatat sebagai aset tak berwujud. Alasannya, pemain membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi klub melalui performa dan nilai jual. Karena itu, transfer fee tidak langsung menjadi beban tetapi diakui sebagai aset. Selanjutnya yaitu pengukuran amortisasi pemain. Biaya transfer pemain akan diamortisasi atau dialokasikan secara bertahap sesuai lama kontrak. Nah, misalnya pemain dibeli sebesar 80 juta euro dengan kontrak 4 tahun, maka beban amortisasi adalah 20 juta euro per tahun. Nah, ini membuat laporan keuangan mencerminkan biaya pemain secara lebih realistis. Kita masuk pada pengungkapan SDM dalam notes SDM. Dalam catatan laporan keuangan, PSG memberikan rincian lengkap terkait SDM. Ini mencakup detail gaji, iuran sosial, nilai buku pemain, amortisasi hingga risiko ketenagakerjaan seperti sengketa kontrak. Pengungkapan ini menunjukkan bagaimana klub menjelaskan pengguna dan nilai SDM secara transparan. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, SDM pada PSG ini disajikan dalam dua cara. Yang pertama, SDM internal seperti gaji pemain dicatat sebagai beban, sementara pemain yang dibeli melalui transfer dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi. Model ini memberikan gambaran jelas bagaimana PSG mengelola dan menilai sumber daya manusianya sendiri.